Dalam tradisi umat Hindu, Dharma Santi memiliki makna sangat penting, bukan sekedar pertemuan seremonial, tetapi merupakan wujud nyata dari rekonsiliasi sosial dan spiritual. Setelah menjalani prosesi penyucian diri secara personal melalui catur brata penyepian, kita bergembira, betul-betul kita bersyukur. Kenapa? Karena kita bisa berkumpul di tempat yang sangat indah dan sejuk ini. Tiada lain harapan kita tentu memohon ridha dan perkenan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara Dharma Santi Nasional rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dengan penuh damai dan kebahagiaan. Hadirin yang saya muliakan, dalam tradisi umat Hindu, Dharma Santi memiliki makna sangat penting, bukan sekedar pertemuan seremonial, tetapi merupakan wujud nyata dari rekonsiliasi sosial dan spiritual. Setelah menjalani prosesi penyucian diri secara personal melalui catur brata penyepian, umat Hindu kemudian memperkuat ikatan sosial melalui Dharma Santi dengan saling memaafkan. Ya, dalam Islam kita sering kenal halal bihalal, mempererat persaudaraan dan meneguhkan semangat gotong royong. Inilah momentum pemulihan relasi dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan Sang Hyang Widya. Tema Dharma Santi Nasional tahun ini, Manawasewa, menuju Indonesia Emas 2045, mengandung makna yang sangat mendalam bahwa pelayanan kepada sesama manusia, Manawasewa, adalah wujud pelayanan kepada Tuhan. Manawasewa, semangat pelayanan yang menyatukan nilai-nilai spiritual dan sosial ini menjadi landasan penting di dalam pembangunan bangsa menuju visi Indonesia Emas tahun 2045. Sebuah masa depan yang inklusif, berkeadaban, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, saya ingin menegaskan bahwa 8 program prioritas Kementerian Agama tahun 2025-2029 juga diarahkan untuk menyongsong Indonesia Emas tersebut. Salah satunya adalah program ekoteologi. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, izinkan saya sedikit menjelaskan apa yang kami masukkan dengan ekoteologi. Ekoteologi ini mestinya sangat akrab dengan warga masyarakat Hindu ya. Maka itu kami di Kementerian Agama, kami menggagas bahwa trilogi kerukunan itu insya Allah kita sudah lewati. Sudah tidak ada lagi masalah hubungan antar sesama umat manusia, umat beragama, internal umat beragama. Insya Allah juga antar umat beragama juga sudah selesai. Kalaupun ada kasus-kasus kecil kita selesaikan secara kasuistik. Dan yang ketiganya adalah hubungan antar umat beragama dan pemerintah, insya Allah juga sudah selesai. Kami di Kementerian Agama mencoba untuk membayangkan jilid 2 daripada trilogi ini. Ya, apa yang kami maksudkan trilogi berikutnya ialah hubungan antara sesama umat manusia, apapun agamanya, apapun warga negaranya, apapun jenis kelamin dan etniknya, we are the one, kita ini adalah satu. Dan yang kedua adalah hubungan manusia dengan alam semesta. Dan yang ketiga, hubungan antara manusia sebagai mikrokosmos dan alam semesta sebagai makrokosmos dengan Tuhan. Hubungan segitiga inilah mungkin ini yang bisa dipadatkan dengan Trihita Karana dalam agama Hindu yang sangat tadi jelas disampaikan oleh Dr. Panitia. Dan tentu juga perjalanan tidak akan berhenti sebelum sampai. Dan pada akhirnya juga nanti kita akan sampai kepada apa yang sering kita baca dalam kitab-kitab atau buku-buku Hindu
apa yang disebut dengan Vedanta. Ada Tuhan, ada makhluk. Dan pada saatnya pun juga akan wahdatul wujud, ya, ada penyatuan. Itulah yang disebut dengan Advedanta. Nah, kalau sudah sampai ke puncaknya Advedanta, maka insya Allah seluruh persoalan kemanusiaan yang segitiga tadi itu sudah selesai. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, tema yang kita angkat ini adalah sangat mendukung dengan program-program Bapak Presiden Prabowo. Dan karena itu, atas nama segenap umat beragama mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang beragama Hindu atas kesuksesan yang telah diraih dari rangkaian program hari-hari yang bersejarahnya ini. Semoga ini semuanya ada manfaatnya untuk kita semuanya, untuk bangsa Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum. Om Swastiastu untuk kita semuanya. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gong Ari Dipayana. Sekarang sudah merdeka. Ya. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, Bu Menteri PPPA Ibu Arifah Khoiri Fauzi, kemudian Bu Wamen Pariwisata Ibu Niluh Enik Emawati, Ibu Wamen Pendudukan dan Pembangunan Keluarga Ibu Isana Bagusoka, dan mungkin jajaran Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya menyampaikan permintaan maaf dari Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa Prabowo Subianto tidak bisa hadir pada acara siang hari ini. Beliau menyampaikan salam dan juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusi luar biasa dari umat Hindu untuk Indonesia, khususnya mendukung program-program Bapak Presiden. Sebagaimana nanti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PHDI Pusat. Masih dalam suasana perayaan Hari Nyepi, atas nama Bapak Presiden dan pemerintah, kami mengucapkan selamat Hari Nyepi dan selamat Tahun Baru Saka 1947. Bapak Ibu yang saya hormati, Hari Raya Nyepi mempunyai pesan yang penting, bukan hanya untuk umat Hindu, tetapi juga seluruh umat manusia. Hari Nyepi adalah pengingat bahwa di tengah hiruk pikuk dunia, manusia sangat memerlukan jeda. Hening bukan karena lemah, sunyi bukan karena kalah, tetapi karena keheninganlah itu kita bisa menemukan arah, mendengar suara hati, menyadari kembali makna eksistensi kita, eksistensi sebagai makhluk spiritual dan juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Nilai-nilai catur brata penyepian, amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelaungan adalah bentuk konkret pengendalian diri, bentuk konkret introspeksi diri, serta kesadaran penuh terhadap keberadaan kita dan alam semesta. Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa sekali lagi Hari Nyepi adalah pengingat bukan hanya untuk umat Hindu, tetapi juga seluruh umat manusia di dunia yang penuh hiruk pikuk sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam dunia yang cepat berubah, yang mudah sekali terkoneksi dengan sesama manusia tanpa batas negara, tanpa batas waktu, kita bisa
berkomunikasi dengan siapapun tanpa ada batasan waktu, tanpa batasan jarak. Kita dibanjiri dengan informasi tanpa redaksi. Kita dibanjiri dengan iklan tanpa henti. Oleh karena itu menjadi sepi dan hening sungguh sangat tidak mudah. Teknologi berkembang sangat pesat. Kecerdasan buatan, artificial intelligence, bisa meniru manusia. Krisis alam mendesak kita untuk cepat beradaptasi. Pandemi, perang terus terjadi. Disrupsi ekonomi, semuanya datang silih berganti. Dunia semacam ini sering disebut dengan zaman the great acceleration. Jadi akselerasi yang begitu cepat. Oleh karena itu perubahan bukan lagi terjadi tahunan. Perubahan bisa terjadi harian, bahkan jam-jaman. Perubahan bukan terjadi secara linear, tetapi perubahan bisa terjadi secara eksponensial. Oleh karena itu, dalam suasana seperti inilah, nilai-nilai nyepi menjadi semakin relevan. Kita tidak bisa menghadapi dunia yang bising dengan cara ikut-ikut menjadi bising. Kita butuh ruang hening. Kita butuh ruang batin yang jernih. Ruang jernih yang untuk bisa kita membuat keputusan yang bijak, keputusan yang membawa kebaikan bagi semua makhluk Tuhan dan berorientasi kepada masa depan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menegaskan satu hal penting, bahwa kemajuan teknologi, globalisasi, dan semua transformasi yang terjadi tidak boleh membuat kita kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan. Kita harus mampu menjadi bangsa modern tanpa tercerabut dari akar kita. Kita harus mampu menjadi bangsa yang modern tanpa tercerabut dari akar nilai-nilai kita. Maju dalam teknologi, tetapi harus arif dalam tradisi. Memang kita harus inovatif, namun harus manusiawi. Kita harus produktif, tetapi kita juga harus kontemplatif. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk mendalami Hari Nyepi, sekali lagi bukan hanya untuk umat Hindu, tetapi bagi seluruh umat manusia, mengenai nilai pengendalian diri, nilai kesadaran diri, serta nilai keharmonisan dengan alam. Nilai-nilai tersebut bisa menjadi dasar dalam menyongsong Indonesia ke depan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PHDI. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan sedang melangkah untuk menyongsong masa depan dengan pembangunan strategi yang inklusif dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai kearifan bangsa. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketum PHDI. Semuanya itu tetap membutuhkan sekali lagi kedalaman kita. Kita memang harus cakap secara akademik, kita harus bijak dalam menghadapi perubahan, kita harus solid dalam kebersamaan. Dan inilah makna terdalam dari pembangunan manusia yang kebetulan menjadi tanggung jawab kami di dalam Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Marilah kita jadikan Hari Raya Nyepi tahun ini sebagai momentum nasional agar kita semua belajar tentang pentingnya hening di tengah hiruk-pikuk dunia, pentingnya mawas diri sebelum melangkah jauh, pentingnya bersikap bijak untuk semua kehidupan.
Kemajuan tanpa kebijaksanaan akan bisa berakhir dengan kebencanaan. Kecepatan tanpa arah hanya membawa kita tersesat lebih cepat. Sekali lagi terima kasih kepada umat Hindu Indonesia yang terus menginspirasi kita semuanya. Dengan semangat nyepi, mari kita hening untuk memahami, diam mendengar, dan tenang di dalam melangkah. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.